welcome to podcast SOS Sobat Obrolan Santai. Nah, di sini aku bareng dua teman aku, Rizka dan Amel. Hai. Nah, gimana nih kabarnya teman-teman? Kabar aku baik banget sih, Okta. Oh, aku juga baik. Hari ini hari yang cerah banget ya, jadi kayak excited juga sama kalian. Wah, luar biasa nih. Nah, kalau Okta sendiri gimana Wah, kabarnya? luar biasa banget sih bisa ngobrol bareng teman-teman di sini. Oke. Nah, teman-teman, di sini kita mau bahas tentang pengambilan keputusan kebijakan yang termasuk rasionalitas, jaringan, dan pembelajaran. Wah, topik kali ini kita lumayan serius ya, tapi kita santai aja nggak sih ngebahasnya. Kita ngebahas tentang ini nggak sih, tentang gimana sih kebijakan itu bisa dibuat secara rasional, tapi tetap ada sisi manusiawi. Iya, setuju banget tuh. Nah, kita juga bakal lihat nih bagaimana kebijakan publik itu diterapkan. Dan seperti yang kalau kita kaitkan ya dengan yang ada di Kota Pontianak ini. Kota Pontianak tuh lagi gencar banget loh dengan kebijakan yang bersifat kolaboratif. Nah, teman-teman, kalau misalnya kita bicara tentang kebijakan kan salah satunya ada rasionalitas. Tapi ternyata rasionalitas itu ternyata udah dibahas dari zaman Plato atau zaman 400 sekian sebelum Masehi. Jadi rasionalitas itu bilang gimana sih caranya manusia bisa bikin suatu kebijakan yang rasional dan berdasarkan dengan data. Jadi nggak melulu tentang perasaan, nggak harus kayak perasaan, oh perasaan ini harus kayak gini, perasaan ini harus kayak gini. Tapi ini dia yang aku tahu nih, dalam kebijakan itu ilmu pengetahuan gak bisa berjalan sendiri loh. Jadi banyak banget kasus-kasus yang kayak datanya itu udah lengkap banget nih ditemukannya, tapi dia nggak paham nih dengan keadaan sosial masyarakatnya, jadi hasilnya tetap aja meleset gitu. Nah, makanya perlu banget loh dalam kebijakan itu melakukan kolaborasi baik antara para ilmuwan, pembuat kebijakan dan juga masyarakat agar keputusan yang akan dibuat itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah guys, for your information aja ya, aku tuh pernah baca loh terdapat dua jenis rasionalitas. Yang pertama itu rasionalitas substantif dan juga rasionalitas Prosedural nggak sih? Iya, benar banget Rizka. Nah, dari kedua jenis rasionalitas itu kalian ada yang tahu nggak? Kalau aku tahu sih, jadi yang substantif itu dia lebih ke hasil yang maksimal nih dan efisien, dan juga dia berdampak besar lah buat masyarakat itu kan. Kalau prosedural dia lebih ke prosesnya aja, jadi kayak gimana keputusan itu diambil, terus siapa aja yang terlibat gitu. Nah, berarti dua-duanya itu penting banget ya. Kalau misalnya hasilnya bagus tapi prosesnya nggak ngelibatin banyak orang, ya kayaknya ya percuma aja nggak sih? Ya, tapi nih ya, bener banget sih Okta. Tapi aku tuh pernah mikir kalau kebijakan itu kayak seni dan ilmu yang berjalan berbarengan. Jadi seni dalam memilihnya dan ilmu dalam menganalisisnya. Setuju, karena kalau kita lihat di dunia nyata ini ya, angka itu penting, data itu penting, tapi juga harus beriringan dengan empati. Karena kalau kita cuma ngandalin angka dan data tanpa empati, itu tuh kayak hasilnya tuh kaku banget. Nah, berarti komunikasi sebenarnya itu penting juga nggak sih antara yang mengambil data dengan orang yang di lapangan langsung, ya nggak sih? Ya, setuju. Iya, benar banget. Tapi nih ya guys, kalau cuma ngobrolin soal rasionalitas itu sendiri aja, kayak kita sekarang ngobrol-ngobrol santai itu gampang. Yang susahnya itu pas prakteknya. Kadang keputusan itu harus diambil cepat, tapi datanya itu belum lengkap gitu loh. Nah iya, akhirnya para pembuat kebijakan politik itu sering pakai insting politik dulu, baru datanya menyusul. Dan kalau kita lihat banyak pertimbangan politik gitu, hasilnya itu bisa bias juga. Itu berarti bisa dibilang di sini tantangannya keseimbangan ya Mel, karena kan kita harus ngambil keputusan yang logis tetapi juga responsif sama keadaan di lapangan. Banyak banget nih orang-orang yang ngelupain kalau kebijakan itu gak bisa diambil sendirian. Iya, setuju. Nah, kita bisa lihat nih ya, wali kota aja butuh tim, contohnya LSM, masyarakat, pengusaha. Emang sih kadang kita lihat tuh banyak kan campur tangannya kan, tapi itu tuh akan membuka perspektif yang Banyak gitu ya, ya. yang kaya gitu loh. Oh,
berarti ruang dialog tuh penting banget nih. Jadi kita bisa komunikasi dari berbagai pihak. Jadi semua bisa menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Nah, kalau kita kaitkan dengan sekarang nih, kan ya, alat canggih kan udah banyak. Nah, tentu banyak alat canggih yang bisa bikin perspektif itu lebih rasional. Contohnya nih kayak analisis biaya manfaat, kemudian simulasi komputer, dan juga model yang lebih interaktif. Tapi nih Mel, walaupun sekarang udah banyak banget alat-alat yang modern nih ya, tetap harus ada campur tangan manusianya. Tetap manusia nih yang harus jadi pemeran utama di situ. Nah, karena meskipun kadang nih data itu bilang A yang terbaik, yang sempurna, tapi belum tentu A itu cocok di masyarakat. Berarti alat bantu kebijakan itu cuma bisa bantu mikir nih, bukan kayak nentuin kemana nih kebijakannya. Kita sebagai manusia tetap harus pakai logika dan aku juga kan. Iya, benar-benar harus manusianya yang jadi pemeran utama. Kalau secara teori ini ada dua dasar loh dalam pengambilan keputusan. Yang pertama itu ada logika dan yang kedua ada nilai. Jadi yang satu pakai otak, yang satunya pakai hati. Nah, iya, dua-duanya tuh nggak boleh tinggalin, karena kalau cuma ngandalin logika nih, hasilnya tuh bakal dingin dan kaku loh guys. Nah, satu lagi, kalau cuma ngandalin perasaan, emang hasilnya bisa efisien juga. Iya betul sih. Berarti kan keseimbangan itu penting banget kan antara logika dan empati. Nah, guys, kalau dilihat sekarang nih, cara kerja pemerintah itu udah banyak berubah loh. Jadi pemerintah nggak bisa kerja sendirian. Setuju tuh Riz, karena kalau istilah sekarang nih ya, pemerintah tuh udah berjejaring. Banyak aktor yang terlibat, contohnya kampus, pihak swasta, sampai masyarakat. Ya itu tuh disebut koalisi network Mel atau jaringan kebijakan. Nah di situ nanti itu tuh penting banget buat nyelesain masalah-masalah kompleks bareng-bareng. Jadi, mumpung kita sekarang ngomong jaringan kebijakan nih, masyarakat itu bukan hanya sebagai penerima kebijakan aja, tapi masyarakat juga bisa nih menjadi penggerak ataupun pengawas dari kebijakan itu sendiri. Benar, terus contohnya nih ya, di Kota Pontianak tuh udah banyak banget komunitas lingkungan yang banyak banget bantu pemerintah. Contohnya kayak pengelolaan sampah ataupun sungai. Nah, dari para komunitas seperti itu tuh udah banyak banget memberikan Kontribusi kontribusi yang praktis, tapi mereka tuh udah tahu tuh kondisi lapangannya tuh kayak gimana. Wah itu keren banget kan berarti. Jadi kita bisa melihat satu kebijakan itu realistis, nyata banget gitu. Benar, berarti dengan adanya kolaborasi ini pemerintah nggak hanya kerja sendirian dong ya, jadi banyak banget pihak nih yang ikut serta dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Kalau dari aku setuju sih yang apa yang Rizka bilang. Iya. Nah, kalau dibandingin dengan teori itu, sebenarnya di Pontianak sendiri juga kebijakan-kebijakannya itu udah mengarah ke rasional dan kolaboratif loh. Iya, setuju. Contohnya di program penataan kawasan kumuh dan juga ruang terbuka hijau. Jadi pemerintah itu guys nggak hanya bekerja sendiri, tapi juga bekerja melibatkan warga, pihak kampus, sampai masyarakat buat nyari solusinya. Nah kayaknya aku juga pernah lihat contoh ada proyek penghijauan tuh. Jadi ternyata masyarakat juga ikut dilibatkan dalam proses perencanaannya. Jadi kita bisa bilang itu salah satu contoh dari rasionalitas dan jaringan kebijakan nggak sih? Tapi ya Kak, tantangannya itu masih banyak banget. Kadang koordinasi antar instansi itu masih lemah ataupun partisipasi dari masyarakatnya itu yang kurang. Setuju, nyambung yang punya Rizka juga ya. Kadang kebijakan itu masih didominasi sama pihak atas. Kayak masyarakat itu di bawah, posisinya di bawah, dan suara-suara mereka itu sering tidak didengarkan. Berarti, tapi kita bisa bilang saat ini Pontianak udah cukup terbuka kali ya sama kolaborasi. Benar. Nah, kalau boleh kesimpulin nih ya, berarti kebijakan yang rasional itu penting, tapi tetap harus ada juga kan nilai-nilai kemanusiaannya. Iya, dan jaringan kebijakan itu lebih membuka perspektif dan juga banyak memberikan wawasan. Nah, berarti kita harapannya untuk Pontianak nih semoga bisa terus belajar dan berinovasi bareng masyarakatnya untuk berkolaborasi.
Benar banget. Ya benar. Dan kalau sempat kita ingat di percakapan awal kita tadi, setuju banget bahwa kita kaitkan dengan sekarang lah ya, bahwa Pontianak itu tuh lagi gencar-gencarnya buat kebijakan yang bersifat kolaboratif, jadi banyak melibatkan banyak pihak dan juga Iya. orang. Benar banget. Oke guys, sekian dari podcast kita hari ini. Aku ucapin makasih banget buat Rizka sama Amel hari ini. Oke, Terima makasih kasih juga juga ya untuk Okta. Podcast kali ini benar-benar seru banget sih. Pastinya kayak aku tuh makasih banget loh udah diundang di podcast yang Amat seru banget ini ya. seru dan membuka wawasan saya pastinya. Nah teman-teman, aku Okta, terima kasih banget udah nonton podcast ini. Aku Rizka. Aku Amel. Sampai jumpa di SOS Sobat Obrolan